penampakannya. Ya, mohon maaf, abaikan itu yang di belakangnya itu pawon, itu teknologi lama itu. Mungkin suatu saat saya buatkan video cara menghidupkan apa namanya, pawon itu ya, itu kearifan lokal. Cuma jarang banget dipakai itu ya. Oke, kembali ke sepeda listriknya. Ini saya pakai sepeda lipat merek Exotic. Ya, ini saya dulu beli sudah lama sekali kalau sepedanya. Saya suka sama tampilan framenya sebetulnya ya. Dulu kenapa saya beli ini? Jadi dia sangat simple, sesuai tagline-nya itu Exotic Simple Life 2.0 gitu ya. Simple Life. Jadi framenya sangat simple. Kalau nggak salah sih ini frame apa, sepeda Cina ya. Dia niru apa ya, Evenhound atau United Dot, persis seperti ini. Cuma karena dulu budgetnya minim sekali, itu aja belinya harus nunggu dapat arisan ya. Ini dulu saya beli di bawah 1 juta. Oke guys, ini tampilan sepeda listrik saya. Jadi ini sepeda lipat biasa ukuran 20 in yang sudah saya pasangi kit sepeda listrik. Tadi yang saya katakan 4 utamanya itu 3 komponen utama. Yang pertama penggerak, ini penggeraknya model penggerak di hub, hub belakang. Kemudian controller saya masukkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah baterainya ini sistemnya 48 volt. Kebetulan saya pakai baterai 10 ampere. Ini baterai lithium jenis iron fosfat atau disebut juga LiFePO 4. Kapasitasnya 10 ampere, jadi tegangan 48 10 ampere. Kita lihat dari atas. Oke ya. Ya, saya kasih tahu. Jadi kalau kita beli kit sepeda listrik, misalnya Anda semua di rumah sudah punya sepeda mau dijadikan sepeda listrik, itu tinggal saya beli di online shop ini. Kalau kalian beli di kit sepeda listrik, itu biasanya sudah dapat apa aja. Saya dapat yang pertama itu penggerak, terus kemudian dapat controller yang ada di dalam ini. Kemudian di sini ada ini namanya apa ya? Di sini kalau kita nyalakan, ini di belakang harus dinyalakan dulu kuncinya. Jadi ini saya kasih kunci tambahan, di kitnya tidak ada. Ini buat pengaman, misalnya lagi ditinggal di parkiran, biar tidak buat mainan anak-anak juga. Biasanya saya kunci. Setelah kunci on, baru di sini dinyalakan. Nah, ini sebetulnya kayak speedometer ini ya, speedometer sederhana. Di sini ada indikasi 1 2 3 4 5. Ini untuk menaikkan 45 4 3 2 1. Ini indikator baterainya. Kalau full dia ada 4 strip. Ini posisi masih 3 strip. Kemarin sudah saya buat goes ke kantor yang jaraknya 7 kilo, PP berarti 14 sampai 15 kilo. Terus ini di atas ini kurang jelas ya. Di atas ini ada angka 5, 15, 25, 35, 41. Nah, ini kecepatannya. Jadi biasanya kalau kita pakai itu nanti lampu LED-nya akan nyala seret. Kalau di jalan raya, biasanya jalan raya datar ya atau menurun, bisa kita dapat sampai 41 kilo. Bahkan mungkin lebih ya, karena ini indikatornya sudah nggak ada yang di atas 41. Biasanya indikatornya sampai 41 sini. Nah, terus apalagi? Terus dapat throttle itu yang untuk kita, saya matikan dulu. Throttle gas. Jadi yang ini untuk seperti motor. Biasanya motor
throttle gas itu yang model jempol ya, ini yang model jempol. Ada juga throttle-nya yang model gas yang ada di hand grip, model hand di sini. Nah, ini kebetulan kitnya yang model di jempol ini. Nah, kemudian kalau kita pasang sepeda kitnya tadi sudah penggerak, controller, baterai, terus dapat ini speedometer sekaligus on off-nya. Dapat juga ini handle remnya ini juga dapat bawaan dari kitnya. Kenapa harus kita ganti handle remnya? Karena di sini ada switchnya, ada button switch di sini. Jadi ini yang rem belakang, ini yang rem depan, sama ada switchnya di sini. Yang fungsinya apa? Fungsinya itu dia ketika kita rem, dia di sini tombolnya dia akan menjulur ke sini, yang dia akan memutus ini kan semua terhubung ke controller sini. Ketika kita rem, jadi dia akan perintah ke controller untuk mematikan aliran arus ke penggerak. Jadi misalnya gini, kita gas nih, terus tiba-tiba kita rem. Nah, itu otomatis penggeraknya akan berhenti. Karena kalau tidak seperti itu akan sayang sekali. Maksudnya mau kita rem, tapi penggeraknya masih ada arusnya, itu kan jadi tidak mau berhenti, terus itu cepat merusak penggeraknya juga. Jadi ini memang sangat penting yang untuk penggerak switch di dalam rem ini. Meskipun posisinya kita gas, tapi ketika direm itu pasti langsung berhenti ini sekaligus saklar untuk memutus arus ke penggerak. Coba kita nyalakan. Nah, oke, sebelumnya saya kelupaan. Jadi selain itu ada juga ini bawaan kitnya, ada sensor. Nah, apalagi itu sensor pas namanya. Pas itu singkatan dari pedal assist sensor pas. Nah, ini jadi sensornya sebetulnya sederhana seperti ini, cuma buletan ini magnet ini ya, magnet kecil. Ini jumlahnya ada 8. Ada juga yang sensor jumlah magnetnya cuma 5. Katanya kalau yang jumlahnya semakin banyak jumlahnya itu dia dia itu sudah dinyalakan ya. Jadi sensor ini cara kerjanya gini, ketika ini digoes, ketika crank, ini namanya cranknya muter, ini sensornya akan membaca ada gerakan, crank. Ketika ini bergerak, ini sensornya akan perintah ke controller. Perintah ini akan menggerakkan BLDC ini yang di belakang ini, perintah untuk penggerak ini bergerak. Kita coba. Nah, itu bunyi bunyi motor listriknya ya. Nah, ini cuma bergerak pelan, cuma ban belakangnya di bagian penggeraknya sudah bergerak dengan cepat. Nah, yang fungsinya yang tadi ini, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini fungsinya untuk mengatur, sebetulnya bukan kecepatan ya, cuma efek akhirnya kecepatan. Maksudnya gini, dia mengatur voltase voltase yang diperbolehkan dari controller ke penggerak. Maksudnya gini, ini kan sistem 48 volt. Kalau full katakanlah ini 350 watt. Jadi kalau ini di 5, ini adalah di
pengaturan paling besar. Jadi goes kalau di jalan apa namanya, jalan yang naik nanjak, dia pakai voltnya itu paling maksimal, voltase paling maksimal. Jadi goesnya tetap ringan meskipun ditanjakan. Cuma kalau ditanjakan kita pakai apa namanya, pakai satu, ini masih masih terasa berat banget. Kalau defaultnya itu di 3 ya, di tengah-tengahnya itu di 3. Kalau posisi ini karena posisi tanpa beban, ini hampir sama aja. Maksudnya antara 1 2 3 4 5 ini tidak terasa. Seperti tidak ada perbedaan. Cuma nanti kalau sudah ada beban, artinya sudah kita naiki, apalagi di jalan nanjak, ini sangat terasa ini 1 2 3 4 5. Cuma biasanya saya pakainya 3, kecuali di tanjakan saya pakai 4. Jarang-jarang saya pakai 5, soalnya ngirit ngirit baterai juga. Soalnya semakin watt watt yang diperbolehkan untuk dimakan oleh penggerak ini besar, baterainya apa namanya, baterainya itu cepat habis. Istilahnya ini itu keran. Nah, kalau di dalam air itu keran, kita buka kerannya itu mau berapa, mau sedikit atau mau diputar full. Kalau full itu kan artinya air yang keluar itu eh, maksimal dari keran itu keluar semua. Cuma misalnya kita sedikit-sedikit. Nah, meskipun kerannya besar tapi alirannya apa namanya, sesuai dengan keinginan kita. Sama juga dengan ini adalah untuk mengatur watt watt yang boleh dikonsumsi oleh apa namanya, oleh penggerak itu berapa maksimal, atau kita tahan sebetulnya persen ya, kita tahan di 20%, 30%, atau sampai 100%. Tadi yang pakai pas pedal assist sensor. Nah, coba sekarang pakai yang throttle-nya. Nah, kalau pakai throttle, pakai gas ini ya, throttle, ini 1 2 3 4 5 ini tidak berfungsi. Soalnya yang 1 2 3 4 5 ini untuk tadi ya, yang kaitannya sama pedal assist itu. Nah, ini kelebihan yang saya suka pakai yang pedal assist ini. Ada juga soalnya kit sepeda listrik yang tidak ada pedal assistnya, jadi harus selalu pakai apa namanya, throttle ini. Saya jarang sekali pakai throttle ini ya, soalnya dia apa istilahnya ya, torsinya itu besar. Ketika kita apa namanya, kita tarik itu langsung dia dorongnya itu kontan itu ya. Saya seneng pakai yang ini. Paling biasanya ketika habis berhenti misalnya di lampu merah atau apa, baru pakai pakai throttle sebentar, terus nanti baru pakai pedal assist ini kita goes. Nah, coba ini posisi throttle, terus tiba-tiba saya rem. Nah, ah, bisa didengar ya suaranya. Oke, ini bel, ini lampu, belakang juga pakai lampu juga. Oke, di video berikutnya nanti akan saya sampaikan ini apa aja yang sudah saya upgrade ya. Sebetulnya ini bukan apa namanya, bukan sepeda bawaan terus saya tambah kit, tidak, tapi sudah ada beberapa yang di upgrade. Bagaimana nanti reviewnya, yang hasil upgradeannya, tunggu video berikutnya. Pastikan Anda sudah like, subscribe untuk dapat notifikasi video-video menarik berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih, bye bye.